Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan dan taufik, pertolongan, persetujuan, muwafaqah, agar kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan untuk sama-sama melaksanakan thalabul ilmi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadirin ikhwati iman, maka semoga apa yang kita laksanakan, semoga duduknya kita di tempat ini yang insyaallah Allah muliakan menjadi kafarah, menggugur dosa-dosa kita dan juga pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti, pada hari di mana tidak bermanfaat keluarga kita, tidak bermanfaat harta-harta kita, nasab kita, kecuali orang yang membawa hati yang bersih dan orang yang membawa amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin menyampaikan tentang satu tema, ya, mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena momentumnya sekarang wali, Pak, ya, bukan wali kota, ya. Kebetulan bareng ini ya, bahasannya tentang wali. Kebetulan dalam waktu dekat ada pemilihan wali kota juga gitu, ya. Mending kita bahas ini tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu wali? Wali adalah pemimpin. Terkadang diartikan sebagai pemimpin. Misalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 28, Allah mengatakan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Tidak hak, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Aulia itu jamak dari wali, yang diartikan sebagai pemimpin. Terkadang juga wali itu diartikan sebagai pelindung. Misalkan Allah menjadi wali atas manusia, nah, sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali juga diartikan kekasih, orang yang dicintai, al-mahbub. Itu kalau kita menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sebagai wali hambanya, maka Allah sebagai pelindung. Kalau hamba sebagai wali Allah, artinya yang dicintai, yang dilindungi, yang dikasihi, begitu. Maka kurang lebih makna wali adalah wali Allah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana keutamaan seorang wali dan bagaimana kiat-kiat menjadi wali Allah, dan bagaimana cara kita bersikap tawassut, bersikap adil terhadap masalah wali. Karena terkadang ada orang yang tidak menganggap adanya wali, ekstrim ke kanan, manusia mah sama aja, nggak ada wali. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sepakat tentang adanya wali-wali Allah gitu. Cuman ada juga yang ekstrim. Ekstrim kiri artinya terlalu mengkultuskan para wali, ya. Jadi, oh dia wali Allah, akhirnya misalnya diambil keberkahannya, dicium kakinya misalkan. Bahkan tidak jarang ya bagian-bagian tubuhnya pun diperebutkan begitu, karena dianggap memiliki keberkahan atau membawa keberkahan. Itu terlalu ekstrim. Nah, maka cara kita mensikapi seorang wali dan juga identifikasi sebelumnya, bagaimana mengidentifikasi seorang wali atau bukan, maka insyaallah akan kita bahas. Dan kita akan berangkat di dalam hadis riwayat Bukhari
Nomor hadis 6502. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman. Kalau ada Allah berfirman di dalam hadis, bukan Quran, berarti namanya hadis qudsi, ya. Bukan kursi, Pak, ya. Kalau kursi ayat-ayat kursi. Kalau hadis qudsi, ya, dari qaddasa, ya, artinya yang suci gitu. Hadis qudsi itu istilah hadis dari sisi penyandaran hadis tersebut. Kalau hadis disandarkan kepada Nabi SAW, namanya hadis marfu. Jadi Rasul bersabda demikian, nah itu marfu. Atau sahabat mengatakan bahwa saya melihat Rasul demikian, berarti kan ujungnya yang kita teladani itu Rasul, maka itu hadis marfu. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya itu namanya hadis qudsi. Kalau kepada sahabat biasanya disebut hadis mauquf atau asar sahabat. Kalau kepada tabi'in biasanya asar tabi'in atau hadis maqtu, ya, hadis yang sampainya ke para tabi'in. Jadi hadis qudsi itu adalah istilah, ya, dalam ilmu hadis. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah hadis qudsi, hadis yang Allah berfirman langsung di dalam hadis. Tentu beda dengan Quran. Kalau Quran, firman Allah, baik makna maupun redaksinya dari Allah. Kalau hadis qudsi, firman Allah juga, tetapi lafaznya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah, gitu. Redaksi hadisnya, redaksi kata-katanya itu dari Rasulullah. Sehingga bedanya apa? Bedanya kalau Quran dibaca sehuruf minimal 2 pahala, bisa 10 pahala sampai tidak terhingga pahalanya. Jadi pahala baca Quran itu per huruf, gitu. Kalau hadis qudsi tidak, gitu. Hadis qudsi ya bukan per huruf pahalanya. Pahala ya pahala belajar seperti biasa saja, gitu. Jadi tidak ada keutamaan seperti membaca Al-Quran. Dan kalau kita cermati juga, Quran dengan hadis qudsi pasti beda redaksinya. Kalau Quran itu Masya Allah, ketika membaca dilakukan enak, nggak dilakukan enak. Orang yang terbata-bata juga ketika baca Quran, ya terdengar enak, gitu. Apalagi yang bagus bacanya, gitu. Tapi kalau hadis qudsi, ya karena itu perkataan Rasul, ya hampir mirip dengan hadis nabawi biasa, hadis dengan hadis marfu, gitu. Makanya nggak bisa kalau kita habis Al-Fatihah bacanya hadis qudsi, gitu, karena itu bukan Quran, dan juga nggak akan enak kan bacanya. Ya, pas imam baca waladhdallin, habis itu baca di sini misalnya, itu nggak akan terdengar enak, begitu. Maka lafaz Quran itu mukjizat, ya. Sedangkan lafaz hadis nabawi atau hadis qudsi ini sama dengan hadis-hadis biasa, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Berarti wali itu ada, gitu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang paling aku cintai melainkan perkara yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus istiqomah melaksanakan ibadah yang sunnah dalam rangka taqarrub, melainkan aku akan mencintai hamba tersebut. Jadi yang wajib, kemudian yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kemudian kata Allah, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahu ladzi yubsiru bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar,
menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, dan kalau dia memohon perlindungan maka aku akan melindunginya. Ada beberapa garis besar di hadis ini. Yang pertama, tidak boleh memusuhi wali Allah. Hukumnya dosa besar ketika kita memusuhi wali Allah. Cuma nanti siapa wali Allah itu. Kemudian cara menjadi wali Allah, dan ciri ketika seseorang menjadi wali Allah. Jadi ada hukumnya, ada caranya, dan cirinya, 3 garis besarnya. Yang pertama, hukumnya memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Bahaya apa? Kita memusuhi wali Allah, itu sama dengan nantang perang kepada Allah. Dan Allah tidak menantang hamba-hambanya perang kecuali dalam 3 hal. 1, orang yang bermuamalah dengan riba, kalau dia tidak mau bertobat. Kalau bertobat enggak? Kalau tidak mau bertobat, kata Allah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Kalau sudah datang peringatan tentang riba, pastikan itu riba. Kalau tidak mau berhenti, maka umumkanlah perang, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang begal, kejahatan, begal, ya, nodong orang di jalan sambil menganiaya, mengambil hartanya, merampas hartanya, maka itu diumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka diumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mempersekusi, menganiaya, menzalimi orang-orang yang dihusnuzoni sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun siapakah wali Allah itu? Wali Allah, sebagaimana yang mengatakan bahwa Allah itu punya wali adalah Allah, maka yang berhak mendefinisikan siapa wali Allah adalah Allah sendiri, gitu. Gak boleh kita sembarangan menunjuk, oh dia wali Allah, atau bahkan mentazkiyah diri sendiri, oh saya wali Allah, itu lebih nggak boleh lagi, gitu. Ya, maka wali Allah, Allah punya wali itu kata Allah. Siapa wali Allahnya, maka itu pun harus kata Allah Subhanahu wa taala, harus menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ya. Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri mereka tidak merasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Disebutkan cirinya di sini, ya, dalam surat Yunus ayat ke-63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Sebutkan kabar gembira di sini bagi para wali. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kegembiraan baik di dunia ataupun di akhirat. Nyambung dengan ayat pertama tadi. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak pula mereka bersedih hati, gitu. La tabdila li kalimatillah. Ketetapan Allah itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang besar, atau maka di Quran surat Yunus ayat 62 Allah menyebutkan ciri wali Allah, yakni mereka itu enggak takut dan enggak sedih. Kata para ulama, di antaranya, ya, para mufassir mengatakan tidak takut itu apa? Mereka tidak takut menghadapi masa depan.
Ya, mereka tidak takut menghadapi naiknya harga sembako gitu ya. Jadi enteriweuh gitu. Ya, artinya ada sifat tawakal dalam diri seorang wali-wali Allah gitu. Mereka nggak takut menghadapi isu bahwa ada virus misalnya, ada penyakit yang menular, yang menyebar gitu. Ya. Artinya tidak takut berlebihan. Kalau waspada itu harus. Kalau ada keresahan sedikit wajar. Tapi dengan mengingat Allah kembali maka hilang ketakutan mereka itu. Ya, jadi nggak usah ada kekhawatiran terhadap masalah rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu hewan pun yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah rezekinya. Hewan saja sudah dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi manusia, apalagi orang yang beriman. Dan mereka tidak bersedih hati. Artinya kalau takut itu akan masa depan, bersedih itu akan masa lalu. Jadi yang sudah lewat mereka nggak akan pikirkan gitu. Artinya apa? Ridho terhadap takdir gitu. Nah, dan ini dua kunci kebahagiaan, Pak. Ya, kalau kita ingin hidup bahagia, kuncinya tawakal terhadap masa depan dan jangan sedih. Ya, sabar gitu. Ridho dengan masa lalu. Sehebat apapun hidup kita, kalau pikiran kita ada di masa lalu, maka nggak akan bahagia gitu. Ya, sebanyak apapun yang kita miliki saat ini, kalau kita ada rasa takut akan masa depan, maka nggak akan bahagia juga hidup kita. Kunci kebahagiaan itu bukan banyaknya apa yang kita miliki sekarang, tapi ridho akan masa lalu dan juga tidak takut dan tawakal akan masa depan. Nah, disebutkan cirinya orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah. Jadi wali itu sederhana. Siapapun yang beriman dan bertakwa maka dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi cirinya harus muslim, harus beriman dan dia harus bertakwa. Maka para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa maka dia adalah wali. Siapapun itu, tidak melihat jenis kulitnya, tidak melihat pakaiannya gitu. Ya, sugan misalkan wali teh harus pakai sorban putih, harus pakai gamis putih terus. Bukan menyalahkan yang seperti itu ya, tapi kalau di stigma hanya dari cangkangnya itu salah begitu. Ya, orang yang ahli masjid juga nggak pakai gamis terus ya. Kalau lagi sesapedahan mah mau pakai gamis, mau pakai sorban ya. Lagi touring naik motor nggak pakai sorban dia, udah kudu pakai helm gitu. Jadi bukan dilihat dari sorbannya wali itu. Gitu. Ya. Kadang kita mah ya terlalu simpel gitu mikirnya. Misalnya kalau ada ini bapak lagi sholat, lagi di rest area, ya mau sholat jamaah, ini bingung siapa yang menjadi imam. Biasanya yang ditunjuk jadi imam karena nggak saling kenal, biasanya yang pakai peci. Saya pakai peci, era gitu. Kurunjung di belakang ada yang pakai peci. Iya Pak, silakan maju. Disangkanan pakai peci teh jago ngaji gitu. Padahal belum tentu ya. Tidak selalu dilihat dari cangkangnya gitu, dari pecinya. Ya, bisa aja memang dia tukang peci misalkan ya, orang yang jualan pecinya atau memang hobi itu pakai peci. Misalkan bisa aja di situ ada hafiz Quran yang memang kebetulan lagi nggak pakai peci gitu. Nah, memang nggak harus pakai peci terus begitu. Nah, artinya cangkang itu tidak berpengaruh. Bahkan keturunan tidak berpengaruh. Apakah misalkan semua zuriat Nabi, semua habaib itu wali? Belum tentu. Ya, bahkan Nabi menjelaskan dengan gamblang, "Man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan menolong. Jadi nasab kita keturunan siapa? Keturunan orang soleh. Kalau amalnya kita buruk, ya nggak akan ketulung gitu. Ya, nggak akan menolong nasab itu. Maka sekalipun keturunan Nabi, kalau amalnya buruk, ya buruk gitu. Ya, akan tidak dilihat dari siapa orang tuanya, dari mana nasabnya. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Illam yakunil fuqaha wa awliya Allahi fil akhirah fama lillahi waliyyun."
Kalau bukan para ahli fikih, kata Imam Syafi'i, yang menjadi wali Allah, maka aku nggak tahu lagi siapa wali Allah gitu. Jadi Imam Syafi'i melihat orang yang bertakwa, orang yang beriman di zaman Imam Syafi'i itu para ahli fikih, para ulama gitu. Kalau bukan mereka siapa lagi gitu. Kan pengertiannya tadi iman dan takwa. Dan ilmu bagian dari ketakwaan gitu. Maka kalau bukan mereka ya siapa lagi, kata Imam Syafi'i. Tapi bukan bermaksud mentazkiyah diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri, mensucikan diri, tapi berhusnuzon kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, para ulama yang ada di sekitarnya, kata Imam Syafi'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin ya, mengatakan bahwa wali Allah di dalam Al-Qur'an terkadang ada dua macam. Jadi kalimat wali terkadang dalam Quran datang dari dua sisi. Yang pertama ada wali secara umum. Ya, jadi bahwa Allah menjadi wali bagi siapa? Bagi semua hambanya. Baik orang beriman ataupun yang kafir. Semua itu Allah walinya. Baik orang yang baik ataupun orang yang buruk, Allah adalah walinya. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah wali yang khusus, yaitu Allahu waliyul ladzina amanu, itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau dibilang orang kafir, siapa walinya? Siapa pelindungnya? Siapa yang mengawasi mereka? Siapa penciptanya? Siapa pemberi rezekinya? Ya Allah gitu. Ya, secara umum gitu. Tapi kalau secara khusus tidak. Kalau secara khusus Allah hanya menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Begitupun orang yang beriman menjadi wali atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, wali itu terkadang punya ciri khusus, Pak. Punya ciri yang dinamakan dengan karomah wali. Karomah itu juga diyakini sebagai kebenaran ya di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar kebiasaan. Jadi perkara yang ajaib, perkara yang aneh gitu. Ya. Yajrihallahu ala yadin min man syaa min khalqihi. Yang Allah berikan kepada siapapun di antara hamba Allah yang Allah kehendaki. Akan tetapi kalau diberikan kepada para nabi namanya mukjizat. Dan kalau kepada wali namanya karomah gitu. Jadi sebagaimana nabi punya mukjizat, maka wali punya karomah yang mirip-mirip dengan mukjizat. Sesuatu yang di luar nalar, tiba-tiba kok bisa terjadi gitu. Padahal itu secara logika tidak mungkin ya. Maka itu adalah karomah ya. Dan karomah banyak disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan. Nah, sesuatu yang di luar mukjizat, di luar kebiasaan tadi, kemungkinannya dua. Ada mukjizat atas para nabi dan karomah pada para wali. Sekarang bedanya apa? Ada persamaan, ada perbedaan. Kalau mukjizat dengan karomah dilihat dari sisi persamaannya, yaitu sama-sama ghairu muktasabah. Sama-sama tidak dapat diraih dengan berlatih gitu. Tidak dapat diraih dengan usaha tertentu. Jadi mukjizat Nabi bukan hasil berlatih gitu. Nabi Musa pas lemparin tongkat jadi ular bukan habis latihan. Bukan karena tapa, bukan karena mantra, bukan. Tapi itu dari Allah. Sesuai kehendak Allah. Begitupun karomah para wali bukan kehendak mereka. Jadi Pak, kalau ada seseorang yang melakukan hal yang ajaib, kemudian kalau ditanya dapatnya dari mana, dia bilangnya habis tapa di Garut Kidul misalnya, maka itu bukan wali. Karena karomah itu tidak diraih dengan usaha sendiri. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi mukjizat dan karomah sama-sama ghairu muktasabah, sama-sama bukan hasil usaha sendiri. Maka juga keduanya tidak merasa memiliki, Pak. Ya, mukjizat Nabi tidak merasa memiliki gitu. Ya, dan tidak bisa ayeuna kapanpun tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, enggak. Itu tongkat Nabi Musa dilemparkan jadi ular untuk menangkal sihir-sihir Fir'aun gitu dan pasukannya. Para penyihir Fir'aun, karena mereka lemparin tali jadi ular gitu.
Ya, hibaluhum wa isiyahum gitu. Mereka melemparkan tongkat mereka, melemparkan tali mereka, kemudian jadi ular gitu. Nah, untuk membantah mereka, untuk mengalahkan mereka, maka Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Bukan setiap dilemparin jadi ular gitu. Kebayang mentekah aja simpan jadi orang gitu, bangun-bangun gitu ya. Enggak gitu. Ya, itu atas kehendak Allah dan pada waktu tertentu saja, tidak terus-menerus gitu. Nah, kemudian ada perbedaan ya antara mukjizat dengan karomah. Mukjizat itu harus ditampakkan, sedangkan karomah itu tidak harus tampakkan. Kenapa? Karena mukjizat harus ditampakkan untuk membantah orang-orang yang mengingkari Islam, orang-orang yang mengingkari wahyu gitu. Sedangkan karomah itu tidak, bahkan kebanyakannya tidak nampak gitu. Hanya orang di sekitarnya saja yang mengetahuinya dan tidak digembar-gemborkan begitu. Nah, kemudian karomah itu datang dengan sendirinya, sesuai dengan kehendak Allah, di luar kendali seseorang. Ya. Dan yang ketiga, sesuatu yang di luar nalar itu bisa juga terjadi oleh sebab sihir. Nah, jadi kalau yang positif ada mukjizat dengan karomah, yang negatif bisa juga terjadi, yakni sihir. Ya, kan nanti Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang terbang, orang yang bisa jalan di atas air, jangan dihukumi dulu itu wali, bisa jadi itu sihir gitu. Ya, sampai apa? Sampai ada ukurannya, apakah dia beriman, bertakwa atau tidak, apakah muamalahnya sesuai dengan sunnah atau tidak gitu. Nah, di antara karomah yang disebutkan dalam dalil-dalil ya, seperti dalam Al-Quran dan hadis banyak ya. Di antaranya karomah Maryam mendapatkan buah-buahan di luar musimnya. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 37. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Zakaria ketika memasuki mihrab, tempat ibadahnya Maryam, selalu mendapatkan di situ sebuah makanan atau banyak makanan. Dan uniknya makanan itu adalah makanan yang ditemukan pada saat musim panas, tapi harusnya belum ada, adanya di musim dingin. Dan sebaliknya, ketika musim dingin ada, padahal seharusnya tidak ada, karena harusnya adanya di musim panas. Ya, di luar kebiasaan. Kata Maryam, innallaha qalat huwa min indillah. Ini adalah makanan dari Allah dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu ada di Al-Qur'an dan itu kata para ulama adalah karomah. Berarti Maryam itu waliullah dan wali tidak berarti harus laki-laki. Ternyata perempuan pun kalau dia beriman, salehah, dia bertakwa, maka dia bisa menjadi wali Allah gitu. Karomah Ashabul Kahfi, Pak, yang tertidur di dalam gua berapa lama? Salasami'atin wazdadu tis'a. Salasumi'ah 300 wazdadu ditambah 9, berarti 309 tahun ya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi. Karomah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu paling banyak karomahnya pada antara para sahabat. Yang paling banyak karomahnya Umar bin Khattab. Di antara yang terkenal, Umar bin Khattab itu mengomando pasukan perang dari kejauhan. Pernah lagi khutbah di atas mimbar, tiba-tiba bilang, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, Sariyah itu pemimpin perangnya. Wahai Sariyah al-Jabal, 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 berlindung kalian di balik gunung, berlindung di balik gunung. Bingung kan orang-orang, kenapa lagi khutbah tiba-tiba bilang gunung-gunung gitu. Ternyata besoknya pas pasukan perang itu kembali ke Madinah, mereka bersaksi bahwa kita selamat ya. Asbabnya adalah karena suara Umar bin Khattab yang menyuruh kita berlindung di balik gunung. Jadi ternyata pas lagi khutbah bilang berlindung di gunung, berlindung di balik gunung. Itu sampai suaranya ke pasukan perang yang ada di luar kota Madinah lagi perang. Itu tanpa handphone, tanpa WA, tanpa kuota, tanpa Zoom. Tiba-tiba aja bilang gitu. Dan banyak lagi karomah Umar bin Khattab ketika berdoa minta hujan, tangannya belum turun udah diijabah, udah turun hujannya. Umar bin Khattab ketika berdebat dengan Rasulullah, ya, ketika Rasulullah mau mensolatkan orang munafik, Pak.
Ya, padahal Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, kamu minta ampun atas orang munafik. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati saat itu. Kamu minta ampun ataupun tidak, bahkan kalau kamu intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalaupun kamu mohon ampun sampai 70 kali kata Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Nabi Muhammad SAW saking lembut hatinya bermaksud ingin mensalatkan orang munafik itu. Kata Umar, ya Rasulullah, kan ini udah ada larangannya, kan nggak boleh gitu. Kata Rasulullah, itu kan Allah mengasih saya pilihan, kamu minta ampun ataupun tidak. Nah, saya memilih meminta ampun buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kata Allah, kalau kamu minta ampun 70 kali pun Allah nggak akan ampuni. Dan kata Rasul, saya akan memohon ampun lebih dari 70 kali. Luar biasanya rahmatnya, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah, kalau kamu minta ampun 70 kali pun Allah nggak akan ngampuni orang munafik itu. Kata Rasul, saya bakal lebih dari 70 kali minta ampun gitu. Dan ternyata Allah membenarkan ijtihadnya Umar. Sampai Allah menurunkan ya ayat berikutnya, ya, wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Dan janganlah kamu wahai Rasul mensolati jenazah orang munafik selama-lamanya gitu. Jadi di situ kalah Pak Rasul ijtihadnya gitu. Ya, Rasul menghukumi ayatnya secara zahir, sedangkan Umar bin Khattab ya secara maknawinya. Itu sampai seperti itu karomah Umar bin Khattab gitu. Meskipun ya tidak maksum juga, terkadang Umar ijtihadnya salah ya, seperti dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Kan perjanjian Hudaybiyah itu damai Pak, ketika para sahabat dan Rasul mau umroh dicegat, dijegal. Ya, padahal mereka sudah menang saat itu sebetulnya. Ya. Dan Rasul mengalah saat itu. Kata Umar, ngapain kita ngalah ya Rasul? Bukankah kalau kita perang mereka masuk neraka, kalau kita mati masuk surga gitu. Bukankah mereka salah, kita benar? Ngapain kita mengalah? Ayo perang aja gitu. Sampai Umar minta bantuan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, bantuin saya, ayo ngadu ke Rasul supaya kita nggak ngalah gitu. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, innahu Rasulullah ya Umar. Ini Rasul ya Umar, jangan dibantah gitu. Dan akhirnya dengan ijtihadnya Rasul SAW, ternyata dari perjanjian Hudaybiyah itu setelahnya di tahun berikutnya 5.000 orang lebih masuk Islam gitu. Jadi Umar salah juga gitu, bukan berarti maksum juga. Tapi kita tidak bisa mengingkari karomah Umar bin Khattab, kewaliannya Umar bin Khattab. Begitupun karomah Uwais Al-Qarni, Pak. Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Ya, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk umroh. Ada yang kuat Pak? Kemarin yang juara angkat besi, coba gendong ibunya dari Cimahi ke Antapani gitu, tempat saya. Belum tentu kuat gitu. Itu kan karomah. Uwais Al-Qarni doa ke Allah, punya penyakit baros. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya kecuali sisakan sedikit saja. Ya, di perut saya sebesar biji dirham, sebesar koin dirham gitu. Dan Allah menyembuhkan penyakitnya dan Allah sisakan sedikit. Supaya apa? Supaya saya tidak lupa, supaya saya tidak kufur nikmat gitu. Karena kalau orang itu kalau sakit ingat Allah, pas sembuh lupa lagi. Pas sakit, aduh resepnya mau sehat, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, bisa sedekah, bisa silaturahim. Kalau udah sehat males lagi gitu. Nah, ulah sampai gitu kata Uwais teh. Meh saya tek itu sisain sedikit biar saya ingat gitu. Dan itu diijabah. Dan sulit Pak, kita ngedoa sampai sespesifik itu diijabah sulit kalau bukan wali Allah gitu. Sok Bapak ngedoa. Ya Allah, saya teh punya penyakit kulit gatal sebadan-badan. Sembuhkan ya Allah. Tapi sisakeun 3 cm aja di betis saya misalnya. Susah mau diijabah beneran 3 cm misalkan di betis juga susah. Ya. Uwais Al-Qarni adalah wali Allah. Bahkan Nabi merekomendasikan Umar bin Khattab untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni begitu. Ya. Begitupun para sahabat memiliki banyak karomah yang lain ya.
Nah, maka para ulama mengatakan, ya, karomah para wali itu tidak harus, tetapi itu bisa jadi. Artinya seorang wali tidak harus memiliki karomah, ya, tapi bisa jadi memiliki karomah gitu. Dan orang yang memiliki keajaiban seperti itu belum tentu dia wali gitu. Makanya Allah mengatakan, fa idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu melihat seorang lelaki bisa terbang di udara, bisa yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, ya, fala tahkum bi annahu waliyyun min auliyaillah. Maka jangan buru-buru divonis wali. Sampai apa? Sampai kamu melihat bagaimana amalnya. Kalau sesuai dengan sunnah, maka dia wali. Kalau dia takwa, maka dia wali. Tapi kalau tidak sesuai, maka dia adalah wali syaitan, kata Imam Syafi'i. Artinya dia ya sihir gitu. Kalau bisa ngapung, bisa terbang, ya. Dan terkadang ada yang ngaku-ngaku, ya, Bapak kenapa nggak sholat Jumat? Oh udah tadi di Mekah, padahal jam 2 udah balik lagi. Jam 2 kita tanya, Pak kenapa tadi nggak ada di masjid? Saya mau sholatnya di Mekah, sekarang udah balik lagi. Ini bisa aja kan dia wali Allah gitu. Nah itu mah terlalu parah ngibulnya gitu. Kan di sini dengan Mekah aja bedanya 4 jam. Di sini jam 2, di sana belum Jumatan, masih jam 10 pagi gitu. Ya. Dan itu ngabohongnya juga ya bodoh pisan gitu ya. Ya nggak paham gitu. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya mengatakan, afdalul karomah luzumul istiqomah, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Di antara karomah yang disebutkan tadi para wali punya karomah, maka karomah mereka yang paling utama apa? Luzumul istiqomah, bisa istiqomah ibadah, itu karomah wali. Jadi kalau seorang istiqomah ke masjid, istiqomah melaksanakan sunnah, istiqomah menjauhi yang haram, itu tuh udah karomah dengan sendirinya gitu. Nggak perlu yang ajaib-ajaib, nggak perlu yang aneh-aneh. Kenapa? Karena orang bisa istiqomah bertahun-tahun taat, bertahun-tahun jauhi maksiat, itu juga ajaib. Karena lazimnya manusia biasanya tidak istiqomah begitu. Maka kata Syekhul Islam, tidak usah memvonis sampai, tidak usah mengharuskan wali itu punya keajaiban. Bisa istiqomah saja itu sudah ciri para wali. Caranya seperti apa menjadi wali? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, lakukan yang wajib, karena yang wajib itu amalan yang paling Allah cintai. Kemudian kerjakan, istiqomahkan yang sunnah, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti urutannya yang wajib dan yang kemudian yang sunnah. Jangan ditukar, Pak. Nah, ini kadang-kadang ada ulama mengatakan gini, Pak. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Man syaghalahul fardu anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan perkara yang wajib sampai tidak sempat mengerjakan perkara sunnah, maka dia dimaklumi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sibuk mengerjakan perkara sunnah sampai lupa mengerjakan perkara yang wajib, maka dia tertipu, maghrur. Karena dalam syariat yang wajib dulu kerjakan, baru yang sunnah. Contoh, kita ngaji seperti ini duduknya, thalabul ilmi itu wajib. Tapi harus duduk di tempat itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Kalau kita punya kewajiban yang lain, misalkan orang tua kita sakit dan kita harus ngerawat orang tua kita, kata orang tua kita, jangan ngaji lah, mendingan di sini baturan bapak, baturan mama. Di sisi lain ada panggilan pengajian di masjid, maka yang wajib kita dahulukan orang tua kita. Kalau ibu-ibu disuruh oleh suami, itu hukumnya wajib. Di sisi lain sore-sore ada pengajian tahsin di masjid, maka itu hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib dulu, suami dulu, bukan ke masjid dulu. Jangan dikira orang yang rajin ke masjid terus, yang sunnah-sunnah dikerjakan terus, tapi yang wajib terlantar, maka itu ma'dzur gitu. Itu maghrur, orang yang tertipu.
tahajud semalam suntuk gitu. Pas azan subuh keberangan. Nah itu maghrur Pak, tertipu. Bapak tahajud berapa rakaat? 12, 13, 23. Dari jam berapa? Jam 1, jam 2 pakai mushaf tahajud gitu. Salat subuh, nah itu pas memeh azan subuh, saking capeknya ketiduran, bangun-bangun jam 6. Nah itu maghrur, tertipu gitu. Ya. Bapak ke masjid, qobliyah dulu, salat zuhur, salat maghrib, salat isya, qobliyah. Pas qobliyah baru 1 rakaat udah iqamah. Jin qomat menitarik-tarik diberesin sama bapak, salat sunnah dulu, biarin imam senang salat tiheula kayak saya nyusul sampai ngemasbuk. Nah itu disibukkan oleh perkara sunnah sampai terlantar perkara yang wajib, maka itu tertipu gitu. Karena kata Rasul, fa idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau sudah iqamah jangan salat apapun kecuali salat wajib. Jadi kalau kita lagi salat sunnah ada iqamah, batalin, udah ikut jamaah gitu. Ya. Contoh lagi ketika Jumatan, Pak. Kalau Bapak masuk ke masjid pas Jumatan, dikumandangkan lagi azan. Kata muadzin tasyhadu an la ilaha illallah, masuk ke masjid. Kebanyakan orang laki-laki biasanya enggak duduk dulu dan enggak sholat dulu, tapi nunggu beres azan. Jadi pas beres azan dia baru sholat sunnah, Allahu Akbar. Padahal pas beres azan khotib langsung naik mimbar dan khutbah. Berarti dia nggak utuh dengarkan khutbah. Maka dalam khutbah Jumat, dalam ibadah Jumat, mendengarkan azan itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengar dan menjawab azan ya, itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Bahkan salah sebab Jumatan itu disyariatkan, ditekankan adalah khutbahnya, Pak. Khutbahnya. Ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah tersendiri, ya, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Kalau udah ada panggilan khutbah Jumat, azan Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah. Ila apa? Ila zikrillah. Zikrillah itu khutbah maksudnya. Makanya wajib, Pak. Kalau kita masuk ke dalam masjid lagi azan pas mau Jumatan, sholat aja nggak apa-apa. Ya, itu azan kita sholat nggak masalah, nggak apa-apa. Kita nggak jawab azan nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya kita utuh mendengarkan khutbah nantinya gitu. Kecuali kalau azannya udah beres kita masuk, ya apa boleh buat? Kata Rasul, ya itu mah harus sholat tahiyatul masjid dulu gitu. Ya, karena itu ditekankan dalam hadis yang lain. Artinya perkara yang wajib itu didahulukan. Maka kita pun harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang didahulukan, mana yang di bawah itu. Bukan kita mengesampingkan perkara sunnah begitu, tapi mendahulukan yang wajib. Yang wajib. Kemudian istiqomah yang sunnah. Yang sunnah itu kan banyak, Pak, dibandingkan dengan yang wajib, Pak. Sholat yang wajib cuma 5. Ya, yang sunnah banyak. Saum yang wajib cuma Ramadan, saum kafaroh, ya, saum nazar itu wajib. Yang sunnah banyak, setahun penuh bisa puasa gitu. Ya, setiap bulan, hampir tiap bulan bisa puasa gitu. Ya, kan puasa itu yang sunnah banyak. Ya, maka kalau kita mau jadi orang yang terbaik, pilih ibadah sunnah itu caranya 2. Satu, kata Syekh Utsaimin, kalau kita melihat satu keutamaan di balik ibadah sunnah, maka setidaknya kerjakan minimal sekali seumur hidup, Pak. Jadi tidak layak, kata Syekh Utsaimin, bagi orang yang mengetahui sebuah keutamaan ibadah untuk tidak mengerjakannya, walaupun cuma sekali seumur hidup. Jadi Bapak misalkan, saya mah Pak Ustaz senengnya saum ayyamul bid sebulan 3 kali. Pernah nggak Senin Kamis? Nggak pernah seumur umur. Nah, kalau bisa jangan gitu. Semua ibadah kerjakan dulu. Kalau ada pahala dalam ibadah sunnah, kerjakan dulu. Saya senangnya sholat duha, tahajud, nggak pernah seumur umur, jangan gitu. Nah, setelah kita berusaha mengerjakan semuanya, setelah itu ukur kemampuan diri kita. Kira-kira kita bisa istiqomah dalam ibadah yang mana gitu. Ya, karena kata Rasul, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, ya, dengan perkara sunnah
kecuali aku akan mencintainya. Di sini ada kata la yazalu, senantiasa. Jadi yang sunnah itu ditekankannya keistiqomahannya gitu Pak. Ya, Bapak sekarang baca Quran sehari sejuz, biasanya sehari sehalaman, maksakan sehari sejuz, capek, bosan, liburnya 2 bulan. Dibandingkan dengan sehari sehalaman, itu bagusan sehari sehalaman gitu. Ya, Bapak sekarang sedekah sekaligus ke masjid 100 juta, ya, misalnya. Tapi udah sekali seumur hidup, ya, mendingan bagusan sedikit-sedikit, tapi istiqomah gitu. Ya, karena Allah mencintai amalan yang dawam. Ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah, konsisten, continue meskipun sedikit, ya. Maka pelajarannya amal yang paling Allah cintai adalah yang wajib, kemudian yang sunnah secara istiqomah. Dan tadi kuncinya kalau bisa kita kerjakan sebanyak mungkin yang sunnah, ya, setidaknya sekali seumur hidup. Ya, setelahnya kita istiqomahkan, konsistensikan amalan yang paling cocok untuk kita. Ada yang cocoknya puasa, ya puasa, istiqomahkan. Jadikan itu sebagai pecut buat kita, itu menjadi hujjah kita di hadapan Allah nanti. Kamu punya amal ibadah apa yang Allah tanyakan nanti di akhirat? Yang kamu andalkan itu apa? Oh, saya mau istiqomah puasa gitu. Ya, kamu istiqomah apa? Baca Quran. Karena saya emang nggak bisa puasa gitu. Ya, nggak apa-apa. Istiqomahnya baca Quran. Saya mau baca Quran nggak bisa gitu. Puasa nggak bisa. Oh, bisanya apa? Sedekah. Istiqomah, ya udah itu sedekah. Itu yang paling cocok buat saya misalnya. Maka pilih yang amal yang paling kita bisa istiqomah di dalamnya. Gitu. Dan fungsi amalan sunnah itu Pak. Fungsi amalan sunnah itu adalah kita meraih kecintaan Allah. Karena kalau amalan itu cuma yang wajib, berarti sama Pak kita. Ya, sholat 5 waktu ewang gitu. Ya, sehari teh. Puasa Ramadan ewang gitu. Nggak ada tambahannya. Berarti semuanya levelnya sama. Nah, kesempatan kita buat menambah level kita dibandingkan dengan orang lain adalah dengan apa? Dengan amalan yang sunnah itu. Ya, itu fungsinya amalan sunnah. Dan terbatasnya amalan yang wajib dan banyaknya amalan sunnah itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib mah semua orang harus, makanya sedikit yang wajib itu Pak. Ya, salat cuma 5 yang wajib itu. Kenapa? Karena semua orang harus. Coba kalau tahajud dan duha wajib, banyak yang nggak bisa tahajud itu. Duha banyak yang nggak bisa, banyak yang kerja lah. Gitu. Makanya hukumnya cuma sunnah bagi siapa yang mampu dan mau gitu. Saum, coba kalau saum Daud wajib, nggak mungkin semua orang bisa. Makanya yang wajib cuma saum Ramadan. Kenapa? Saum Ramadan, aglabnya manusia itu bisa. Semua orang itu bisa, sudah Allah takar gitu. Kalaupun tidak bisa, ada uzurnya. Kalau ada uzur ya ada penggantinya begitu. Ya, maka menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya amalan yang wajib dan beragamnya amalan yang sunnah. Nah, cirinya yang terakhir, cirinya wali Allah itu apa? Kata Allah, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai waliku itu, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ini bukan seperti keyakinan orang-orang yang menyimpang, yakni wahdatul wujud, menyangka bahwa wali Allah, dia wali Allah, tangannya tangan Allah, dia matanya mata Allah, berarti matanya disucikan, tangannya disucikan, kakinya juga dicium, bekas cuci kakinya juga diminum gitu. Bukan seperti itu. Ya, maksudnya apa? Menjadi tangannya tangan Allah, matanya mata Allah, pendengarannya, penglihatannya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan lisannya dan hatinya. Allah menjadi lisannya yang dengannya dia berucap. Allah menjadi hatinya yang dengan hatinya itu dia berakal. Maksudnya adalah keterbimbingan. Ya, orang yang menjadi wali Allah, dia itu terbimbing pendengarannya, nggak nyaman mendengarkan yang diharamkan. Jangankan yang haram, yang makruh saja nggak suka gitu. Jangankan yang disepakati para ulama, yang para ulama debat saja ini boleh atau enggak, dia mah udah meninggalkan gitu. Nggak debat dengan hukum. Kalau ulama A mengatakan boleh, ulama B mengatakan tidak boleh, ya udah amannya udah nggak boleh aja gitu. Kalau ulama A mengatakan wajib, ulama B mengatakan tidak wajib, ya udah amannya kerjakan saja gitu. Ya, jadi terbimbing gitu.
penglihatannya, ya. Dia nggak nyaman kalau melihat yang diharamkan gitu. Ya, kakinya dia nggak nyaman melangkah ke tempat-tempat yang haram, ke tempat-tempat yang buruk. Tangannya nggak nyaman ketika dia berbuat maksiat gitu. Maka kalau kita masih ya ada yang haram saja, bolotot gitu ya, lagi di jalan saja naik motor di depan, ayo herang belok kiri. Tadinya kita mau belok kanan, nggak sengaja belok kiri, gitu kan tutur ya, refleks. Itu berarti masih jauh dari yang namanya wali Allah. Karena wali Allah itu pendengarannya terbimbing, penglihatannya terbimbing. Dia nggak nyaman mengucapkan yang haram, melihat yang haram, mendengarkan yang haram. Ya, dia nggak nyaman dengan sesuatu yang Allah akan murka dengan sesuatu tersebut, yang mengundang kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat ya, ada orang yang mohon maaf misalkan berkeyakinan seseorang itu wali, padahal kenyataannya orangnya gila, seperti orang gila. Kan ada Pak di sebagian tempat, nggak pakai baju, kemudian ngerokok sana sini, auratnya kemana-mana gitu, dan dia nggak sholat, orang sholat malah dia ngerokok, disangka wali gitu. Ini wali Allah, dicium tangannya gitu. Yang nyiumnya juga katanya ustadz, katanya kiai. Ya, ini nggak tahu yang gila yang mana gitu ya, akhirnya gitu. Ya, cek nogel nama ada salah orang gilanya apa? Ya orang gilanya kan nggak salah, dia mah gila gitu. Ya, tapi ini orang yang katanya waras malah mewalikan orang gila gitu. Ya, jadi yang gila teh yang mana kan kita jadi bingung gitu. Padahal kalau kita lihat siapa tadi para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang tabiin, orang-orang yang soleh setelahnya, yang kata Imam Syafi'i menjadi wali-wali Allah, gak ada yang gila di antara mereka. Ya, ukurannya jelas, Quran, Sunnah, iman, takwa itu wali gitu. Ya, gak ada misalkan dalam tingkatan tertentu saking taatnya jadi gila, hilang akalnya. Dan dia mah gilanya beda. Ini mah gilanya karena saking taatnya, saking getolnya sholat jadi gila. Mungkin itu mah jadi sieun ya, rajin-rajin teuing sholatnya gitu. Ya resikonya bisa jadi wali yang gila gitu. Ya itu kadang-kadang ya orang nggak habis pikir juga ya, bisa sampai seperti itu. Padahal Islam itu kan menjaga akal manusia maksudnya. Di antara tujuan syariat adalah hifzul akal. Kayak khamar diharamkan gitu. Karena akal manusia harus terjaga. Ya, dan seorang wali juga tidak maksum. Ya, meskipun seorang itu dihusnuzon sebagai wali Allah, orang soleh, maka boleh jadi dia sesekali berbuat salah, berbuat dosa, dan tidak boleh membuat syariat juga. Oh, dia mah wali Allah, berarti segala kata-katanya diikutin. Misalkan kata dia harus zikir sekian ribu kali, baca surat ini 1000 kali, sholat ini sekian kali di malam tertentu. Nah, bukan berarti seperti itu. Wali nggak bisa bikin syariat. Ya, Umar bin Khattab juga nggak pernah bikin syariat. Ya, para sahabat nggak ada yang bikin syariat tertentu. Ya. Dan seorang wali kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau meminta kepadaku, aku akan berikan. Kalau memohon perlindungan, maka aku akan lindungi. Artinya, seorang wali itu memiliki doa yang mustajab. Berarti kesimpulannya, wali itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ukurannya lihat amalannya sesuai dengan amalan sunnah, ya atau tidak. Lihat ketakwaannya, ya lihat kualitas amalan, kualitas ibadahnya. Lihat sejauh mana dia meninggalkan yang haram. Ya, kalau masih dengan jelas-jelas, dengan terang-terangan yang haram dikerjakan, yang wajib ditelantarkan, masih jauh dari wali Allah. Begitupun untuk diri kita sendiri, Pak. Kalau ingin meraih derajat kecintaan Allah sampai dalam tingkatan wali, maka kerjakan semua yang wajib, kerjakan semua yang sunnah, istiqomahkan amalan yang sunnah yang kita mampu di situ sebanyak mungkin gitu. Ya, setelah itu pelihara diri kita, pandangan kita, penglihatan kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita dari segala macam yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika semua anggota tubuh kita terbimbing dari perkara yang Allah haramkan, maka bisa dan kita berhak menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melihat siapa orang tua kita, tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat warna kulit kita, suku kita. Ya, karena wali Allah adalah hakikatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, begitupun sikap kita terhadap orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, maka kata Allah,
Man adali waliyan, Allah mengancam orang yang memusuhi waliku akan aku perangi, kata Allah. Maka kita diharamkan untuk memusuhi wali-wali Allah, mempersekusi para ulama misalkan. Ya, ulama yang soleh hanya karena kita tendensi pribadi, maka kita jelek-jelekan, itu tidak boleh. Ya. Nah, itulah kurang lebih yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan ada faedahnya yang bisa kita gali bersama dan kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.